Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Mr. Dani. Kita akan lanjutkan lagi materi sains tentang angin sebagai sumber energi alternatif. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, ini bahwa angin ini dimanfaatkan oleh orang zaman dulu untuk menggerakkan perahu dengan menggunakan layar. Nah, ide dasar perahu layar ini menjadi dasar penemuan alat-alat yang lain yang digunakan memutar menggunakan kincir angin. Contohnya adalah menggiling gandum atau biji-bijian dan juga untuk memompa air dari dalam tanah. Nah, negara yang sangat terkenal dengan kincir anginnya sehingga disebut negeri kincir angin yaitu negara Belanda, karena di sana banyak sekali kincir angin yaitu untuk memanfaatkan menggiling gandum dan juga untuk memompa air. Nah, pada era modern angin ini digunakan sebagai sumber energi, yaitu menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimanakah proses terjadinya listrik menggunakan energi angin ini? Baiklah, kita saksikan bersama-sama. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Nah, itu tadi bagaimana pembangkit listrik tenaga angin dapat bekerja. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan dalam pembangkit listrik tenaga angin ini. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu yang pertama, ramah lingkungan. Karena pembangkit listrik ini tidak mengakibatkan polusi. Kemudian yang kedua, pembangunan ladang anginnya dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, berbeda dengan pembangkit listrik yang lain. Kemudian yang ketiga, bahannya gratis, tidak perlu ditambang, digali atau dipindahkan. Nah, itulah ketiga kelebihan dari pembangkit listrik tenaga angin ini. Lalu apa sih kelemahannya? Kelemahannya yang pertama, ladang angin ini memerlukan lahan yang sangat luas sehingga dapat mengganggu pertanian atau pemukiman penduduk. Gitu. Yang kedua, suara dari bilah-bilah turbin angin agak ribut, bahkan lebih ribut daripada suara angin pada ranting pohon. Kemudian yang ketiga, nah ini burung dan kelelawar itu dapat terluka, bahkan bisa sampai mati kalau melewati bilah-bilah turbin yang sedang berputar. Ya, jadi kasihan ya, jadi binatang-binatang akan terancam kalau melewati ladang kincir angin. Kemudian yang keempat, ladang angin di lepas pantai juga dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari pembangkit listrik tenaga angin. Nah, mudah-mudahan bisa belajar dengan baik di rumah ya. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.